syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, taufik serta hidayahnya, sehingga di kesempatan subuh kali ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bangun setelah tidur kita dalam kondisi sehat walafiat insyaallah, dan kita dapat melakukan berbagai aktivitas ya amal kebaikan ya, dan tentunya ini semua adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang patut untuk kita syukuri. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan bagi kita untuk beramal kebaikan ya. Salawat beri salam semoga tercurah atas Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya, tabiin, tabiut tabiin, dan orang-orang senantiasa komitmen dalam menjalankan sunnah beliau sampai datangnya hari kiamat kelak. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ikhwan fillah rahimani wa rahmakumullah, di antara ya fitnah besar yang banyak menimpa para aktivis ya, para dai ilallah ya, di antaranya adalah terkait tentang fitnah dunia ya. Sehingganya banyak ayat dan hadis ya yang Allah sampaikan dan Rasul ya sampaikan kepada kita ya, tentunya tidak ada lain kecuali dalam rangka untuk mengingatkan kita ya akan terkait tentang fitnah atau bahaya dari perkara dunia ya, yaitu mencakup banyak hal ya, baik terkait tentang fitnah jabatan ya, kemudian fitnah harta ya, begitu juga bahkan fitnah lawan jenis ya. Bagi kita seorang laki-laki adalah fitnah wanita ya. Nah karenanya perlunya kita untuk memahami terkait tentang tabiat dunia ya, yang sehingga kita dapat mengondisikannya dengan baik, dengan benar ya. Karena nanti kita mendapati bahwa ketika adanya celaan terhadap dunia itu sebetulnya bukan zat dunianya yang buruk ya, tapi ketika pelakunya ya atau seseorang yang ya berlaku terhadap dunia itu yang tidak benar ya, maka sehingga dalam kondisi ketercelaan ya, jika dunianya tidak tercela, karena dunia adalah merupakan makhluk Allah dan merupakan ciptaan Allah ya. Tapi hanya saja kadang ya ketika pelakunya itulah, individu itulah yang akhirnya kemudian dalam kondisi bersikap yang tidak baik dan benar terhadap dunia, yang akhirnya ya tercela ya dia terkait dengan perkara dunianya ya. Kita mendapati firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra ya, di ayat yang ke-18 ya. Pada ayat ini para ulama nanti menyebutkan ya terkait tentang adanya 4 tabiat dunia yang untuk kita pahami ya, yang sehingganya adanya nanti kehati-hatian dan kewaspadaan kita, dimana ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan naudzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, man kana yuridul ajilah ajalna fiha man nasya'u liman nurid tsumma ya ja'alna jahannam yaslaha madmumam madhura ya. Dimana ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan barang siapa yang menginginkan kehidupan sekarang ya, man kana yuridul ajilah ajalna lahu fiha man nasya'u liman nurid ya, barang siapa yang menghendaki kehidupan yang sekarang ya akan aku beri kepada orang-orang yang aku pilih dan kepada orang-orang yang aku kehendaki, kata Allah. Tapi kemudian akan kami jadikan kepada mereka atau untuk mereka neraka jahanam ya, yang akan membakar meliputi mereka ya, dan kami jadikan mereka madmuman madhura, dalam kondisi tercela dan terusir ya, dalam kondisi hina ya. Nah para ikhwah sekalian rahimani wa rahmakumullah ya,
di mana para ulama nanti menyebutkan yang pertama, tabiat dunia itu adalah menjadi satu keinginan ya seseorang yang terjadi terus-menerus. Ketika dia sudah mengejarnya, maka akan terus ya tidak akan pernah merasa puas dengan dunianya. Tabiatnya itu begitu. Ya, nanti para ulama mengambil karena di situ adanya kalimat yurid. Ya. Man kana yuridul ajilah. Ya, jadi barang siapa yang menghendaki, menginginkan ya yurid itu adalah menggunakan fi'il mudhari'. Yang fi'il mudhari' itu adalah yufidul istimrar. Ya, yaitu yang memiliki faidah ya untuk terjadi terus-menerus, yufidul istimrar. Ya. Itulah yang kita dapati bahwa ketika adanya seseorang yang mengejar dunia, yang artinya dalam konteks ini adalah sampai melalaikan akhirat, ya sampai melalaikan dari ibadah kepada Allah, sampai melalaikan tujuan pertama hamba itu diciptakan, itu ya. Yang dimana apa? Dia akan mengejar dunia itu yang akan terjadi terus menerus. Itu karena di situ ada kata yurid, ya. Adanya satu keinginan yang yufidul istimrar, ya, berfungsi untuk menunjukkan sesuatu yang akan terjadi terus menerus. Itu ya, maka ini yang perlu untuk menjadi kewaspadaan kita, itu ya. Ya, artinya bukannya kemudian kita tidak boleh untuk mencari dunia, boleh gitu, tapi ya jangan sampai melalaikan dari negeri akhirat, jangan sampai melalaikan kita dari taat kepada Allah, jangan sampai melalaikan kita dari ibadah kepada Allah. Nah, itu. Nah, artinya ikhwan fillah rahmani wa rahmakumullah, ya. Dan di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya akan kami berikan, ya kan gitu ya, akan kami berikan. Itu. Yang artinya ini juga sekaligus ya untuk menjadi nasihat penting bagi kita ya, bahwa mari dalam setiap amal yang akan kita lakukan ini adalah kita untuk memperhatikan daripada niat kita, daripada tujuan kita. Maka Imam Hasan al-Basri kan mengatakan rahimallah waqafa inda hammi in kana lillahi madha wa in kana li ghairihi ta'akhkhara. Ya, Allah merahmati seorang hamba yang ketika dia mau berbuat itu maka dia berhenti sejenak. Jika itu adalah untuk Allah maka akan dia lanjutkan, jika untuk selain Allah maka dia berhenti dan untuk menyusunnya. Ya, untuk menyusunnya, untuk menyusun niat kembali itu. Ya, karenanya mari bahwa kita untuk bisa ya membedakan di mana dalam dakwah kita ini adalah merupakan ibadah, dalam dakwah kita merupakan ya amar ma'ruf, ya memerintahkan dalam kebaikan, yang merupakan juga ketaatan kepada Allah. Ya bagaimana jangan sampai kita salah di dalam niat kita. Tidak ada lain kecuali dalam rangka untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai ternyata karena niat kita untuk mendapatkan kehidupan yang sekarang, yaitu mungkin sudah diberikan. Gitu kan? Mungkin itu sudah diberikan oleh Allah. Yang sehingga nanti kita di akhirat ya tidak akan mendapatkan apa-apa. Gitu ya. Sebagaimana ketika hadis dalam niat itu kan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya, dan seorang itu akan ya mendapatkan pahala itu sesuai kadar dari niat dia, artinya seperti itu. Ya, nanti kan hadis ini berbicara tentang ya muhajir Ummul Qais, ya. Seorang laki-laki yang dia berhijrahnya hanya untuk mendapatkan seorang wanita, ya Ummul Qais, yang kemudian ingin dia nikahi. Ya dia mendapatkan itu, artinya seperti itu, tapi tidak mendapatkan pahala ketika nanti di akhirat. Ya. Nah, artinya khonfirin rahimani wa rahmakumullah, ya, dimana ini pun ya menjadi hal yang terpenting bagi kita. Ya, alhamdulillah ya kita semua ya diberikan jalan masing-masing ya dalam bermaisyah kita, artinya kan seperti itu ya. Bagaimana kita ya ketika dalam ranah maisyah maka bersungguh-sungguhlah kita dalam perjuangan dalam hal itu, tapi ketika kita sedang dalam ring dakwah ya,
bagaimana kita pun meluruskan niat kita dan kita bersungguh-sungguh ya di dalam dakwah kita ya. Yang karenanya ikhwan fillah rahimakumullah, dan insyaallah kita sebagai muqimudin ya, penegak agama ya, sebagai dai ilallah ya, termasuk hamba-hamba pilihan Allah yang disebut oleh Imam Hasan Al-Basri ya, bahwa orang yang berjalan atau berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala ya, mereka adalah orang-orang pilihan Allah ya, safwatullah ya, jadi orang-orang pilihan Allah, orang-orang istimewanya Allah itu, yang artinya kita lebih dari hanya sekedar beriman, artinya lebih hanya sekedar di mana kita untuk kepentingan pribadi ya, iman dan amal soleh, tapi kita lebih daripada itu ya. Niscaya jika kita yakin ya, ternyata nanti para ulama mengkaji bahwa datangnya rezeki kepada kita ya, itu ada dua hal. Yang pertama dari jalur iman, kemudian yang kedua dari jalur umum itu ya. Dari jalur umum itu disilakan di kalangan para ulama ketika mendapati ayat ya, yaitu yang menggunakan ya ata ya, datang, akan didatangkan, itu adalah berarti ya secara umum orang-orang musyrik pun akan diberikan itu ya. Beda lagi dengan nanti kata a'toyu'ti. A'toyu'ti itu pemberian Allah disebabkan karena iman, seperti dalam surat Al-Kautsar, inna a'toyna kal kautsar ya, itu kan pemberian dari Allah yang diberikan kepada Rasul disebabkan karena apa? Karena keimanan Rasul itu. Yang sehingga para ulama mengatakan seyogianya bagi seorang mukmin itu jauh lebih kaya daripada orang selain muslim gitu ya, orang di luar sana non muslim. Kenapa? Jalan rezeki mereka cuma satu ya, jalur rezekinya orang yang beriman itu dua, jalur umum dan jalur keimanan, hanya kan seperti itu ya. Nah sehingganya Hanufidin rahimahumullah ya, disinilah ya seyogianya bagi seorang dai ya, bagi seorang ya aktivis sebagai muqimudin ya, itu untuk memiliki semangat yang lebih ya, karena ya ternyata ya peluang-peluang kebaikan itu untuk mendapatkan perkara dunia maupun akhirat itu terbuka begitu lebarnya. Hanya saja tadi ya jangan sampai ya di mana perkara duniawi kita melalaikan kita. Karena apa? Ketika kita sudah terjebak di situ, wah itu akan ya sulit untuk berhenti. Gitu ya, sulit untuk berhenti. Ya, makanya Rasulullah di dalam riwayat Muslim mengatakan, ya laukana li ibni Adam wadiyani min malin labatahu lahuma salisan. Ya, kalaulah anak Adam ini diberikan dua lembah yang semua isinya emas, pasti dia akan mencari yang ketiga. Ketika dia diberi yang ketiga, pasti dia akan mencari yang keempat. Gitu ya. Artinya tentunya ikhwan fillah rahimakumullah, ya ini pada perkara duniawi yang melalaikan dari ibadah kepada Allah, gitu ya. Tapi kalau Ustadz kita baru istri satu, pingin dua, ya nggak apa-apa, boleh, gitu ya. Jadi bukan termasuk hadis itu, bukan, gitu. Karena nambah istri itu ibadah, artinya kan gitu ya. Karena nambah istri itu ibadah, ya. Nah, makanya itu ya. Ya ini untuk selingan kan gitu ya, biar nggak ngantuk ya. Kayaknya. Di sini yang semangat ya. Ya. Nah jadi nanti jangan sampai kita ya salah dalam memahami, artinya kan seperti itu ya. Nah maka ikhwanifillahikumullah, kan kita mendapati itu para koruptor itu kan bukannya orang-orang yang nggak punya harta, gitu kan? Ya karena tadi ketika dia mengejar dunia yang sampai lalai dari iman, lalai ibadahnya, lalai dengan negeri akhirat, ya akan terjadi seperti itu. Ya yurid, ya akan terus menerus, nggak pernah puas. Ya nggak pernah puas gitu ya, padahal sudah didatangkan dunia kepada mereka. Nah itulah terkait dengan fitnah dunia. Adapun kemudian sifat yang kedua adalah al-ajilah ya, al-ajilah ya, ajilah itu dari kata ya ajala ya, nanti ajalah itu bisa berarti roda ya, bisa berarti derman, gerobak, itu namanya ya ajilah itu. Yang berjalan cepat itu namanya ajilah ya. Maka nanti adanya hadis ya dalam riwayat Tirmidzi ketika Rasul mengatakan ya at-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaiton. Jadi berpelan-pelan yang terprogram ya,
yang teratur itu adalah ya dari Allah. Sedangkan keterburu-buruan ya yang tanpa program, tanpa kemudian pertimbangan, tanpa ya tahapan ya, itu adalah dari syaitan. Ya, nah di situ disebutkan dengan al-ajalah. Al-ajalah itu minasyaiton. Ya. Nah artinya apa? Bahwa tabiat dunia itu kehidupan yang cepat perjalanannya. Ya, nah kita harus ya mewaspadai betul gitu ya. Ya, bagaimana kita bisa untuk ya dengan usia yang tidak begitu banyak ini ya, yang kita tidak tahu sampai di mana batasan daripada umur kita, ya mari kita untuk terus menyegerakan ya, untuk terus mengisi daripada waktu-waktu kita dengan kebaikan-kebaikan. Ya apalagi ya di mana bahwa pentingnya kita dalam beramal cerdas. Gitu ya. Beramal cerdas itu dengan apa? Ya dengan dakwah, dengan pendidikan. Itu amal cerdas. Karena apa? Kita ya sedang ya membangun ya satu amal yang akan nanti kemudian dilanjutkan oleh generasi-generasi berikutnya. Hanya kan seperti itu ya. Makanya ya wajar aja ya kalau Rasul itu mendapatkan jaminan surga gitu. Ya kenapa? Ya karena ya beliau itu memiliki murid yang banyak, ya muridnya itu pun memiliki murid lagi, gitu ya. Bahkan di mana apa kita mendapatkan ya pemahaman Islam ini, ya dinullah ini atau din Islam ini adalah ya dari Rasulullah, yang melalui murid-muridnya yang begitu banyak, gitu ya. Nah ini jadi artinya ketika kita menjadikan ya tempat dakwah kita, lembaga kita menjadikan seorang dapat untuk istiqomah, wah ini kan ya merupakan satu amal jariah yang sangat luar biasa. Di dalamnya kita untuk beramal dengan amal cerdas ya. Jadi bukan hanya kita kalau apa sih kemampuan kita kan gitu ya. Maka nanti kita mendapati sahabat ya, Sa'ad bin Mu'ad ya, itu dari keislamannya sampai wafatnya itu ternyata hidupnya itu tidak lama. Tapi kualitas ketika beliau ya mendapatkan hidayah itu yang sangat luar biasa ya, sampai nanti kan keutamaannya apa, ihtaza arsyur rahman limauti Sa'ad bin Mu'ad gitu ya. Nah jadi di mana sampai arsyur rahman itu bergetar meninggalnya Sa'ad bin Mu'ad gitu ya. Nah jadi padahal apa, nanti sejarah menyebutkan beliau itu hidup hanya sekitar 5-7 tahun ya, artinya dalam hidayah Islam gitu, dalam hidayah Islam. Tapi ketika meninggalnya arsyur rahman itu bergetar. Berarti kan bukan tolak ukurnya adalah lama hidupnya kan gitu kan, tapi kualitas hidupnya di dalam ketaatan kepada Allah, untuk ibadah kepada Allah ya. Nah maka kita untuk memahami bahwa kalau kita tidak menyegerakan diri, apalagi taswif ya, yaitu saufa nantilah, kita tidak tahu itu ya, yang dimana ya bahwa usia kita tidak panjang, tapi dunia itu perjalanannya yang cukup begitu cepat ya, sebagaimana roda berputar ya, ajilah. Maka ini untuk menjadi kewaspadaan kita ya. Maka mari ya kita untuk selalu ya mengisi dari waktu-waktu kita dengan kebaikan, dari satu amal kebaikan ke amal kebaikan yang lain. Fa idza faragta fansab, kalau kamu telah selesai dari satu aktivitas kebaikan, maka cari aktivitas kebaikan berikutnya, dan seterusnya untuk seperti itu ya. Ini tabiat yang kedua ya, akan apa namanya, kata Allah ya, yaitu diberikan akan kami segerakan ya, yang artinya untuk menunjukkan bahwa ya perjalanan kehidupan dunia itu cukup begitu cepat ya. Kita saja tidak kerasa kan ya, tahu-tahu sudah umur sekian ya, dan kita tidak tahu ya sampai ending kita nanti di usia berapa, yang sehingga tinggal tersisa berapa lagi, hanya kan seperti itu ya. Adapun kemudian yang ketiga ya, di mana Allah sudah menjanjikan, dan itu merupakan tabiat dunia, akan diberikan kepada hamba yang dipilih oleh Allah gitu ya. Maka di situ adanya kalimat ya, akan kami berikan kepada orang-orang yang kami pilih gitu ya. Ajalna lahu fiha man nasya'u liman nurid, yang kami kehendaki, yang sehingganya tidak semua orang ternyata diberikan dunia gitu loh. Ada orang yang
ngoyo betul di dalam ya untuk mencari dunianya, tapi tidak diberikan oleh Allah, gitu kan? Yang artinya apa? Ya jangan sampai yang ternyata sudah ngoyo, ternyata dunia pun tidak dapat, dan kemudian akhirat terlalaikan, gitu ya. Akhirat terlalaikan, itu. Ya, nah maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya inilah hal yang terpenting juga kan begitu ya, yang nanti untuk bisa mengkonsep ya, dan bagaimana konsep ya dalam mencari dunia, ya konsep dalam membangun usaha, konsep dalam membangun bisnis gitu ya, yang ternyata ada kondisi-kondisi atau hal yang tidak harus banyak menyibukkan kita, artinya kan seperti itu ya. Bahkan kemarin Bang Sabil kalau nggak salah ya membuat satu kajian kan gitu ya, jadi memiliki berapa seribu atau berapa karyawan gitu ya, tapi tetap bisa mengurus masjid ya kan gitu ya. Wah itu sebenarnya luar biasa. Dan hari ini mau ada berapa, 1 bulan ya bisnis itu yang lagi gencar berseliweran terus apa namanya Ari Untung kan ya, yang mau membangun apa namanya para pembisnis ya, jadi 1 bulan menjadi pembisnis ya kan gitu ya. Nah ini kan hal yang sangat penting, artinya mereka yang tergerak ya dalam Islam ya, tergerak di dalam dakwah, yaitu sudah tergerak untuk bagaimana ya menularkan gitu ya, agar dimana apa, terbangun ekonomi yang kuat atas umat ini. Karena ketika ekonomi kuat ya tadi insya Allah ya berbagai hal ya bisa dapat untuk kita lakukan ya untuk memajukan daripada dakwah ini gitu ya. Nah, jadi termasuk kalau nggak salah juga dihadiri Ustaz Abdul Somad gitu ya nanti di kegiatan-kegiatan tersebut gitu ya. Maka alhamdulillah ya, jadi ternyata ya tabiatnya itu tidak diberikan kepada semua orang gitu ya, tidak diberikan kepada semua orang ya. Adapun kemudian yang terakhir ya, yang keempat ya, siapapun yang terfitnah dengan perkara dunia, yang sampai akhirnya dia sibuk perkara dunia, yang sampai melupakan dalam taat kepada Allah, ibadah kepada Allah, itu mendapatkan celaan, ancaman. Artinya seperti itu. Yang pertama akan diancam dengan neraka. Ya, Masya Allah. Ya akan diancam dengan neraka. Ya. Nah, jadi ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya ini menjadi peringatan penting bagi kita, peringatan besar juga bagi kita, yang kalau ketika kita dalam dakwah ini pun hanya sekedar perkara duniawi gitu ya, hanya sekedar pada untuk menggapai perkara duniawi, yang takut nanti kita di sana tidak mendapatkan apa-apa ya, yang kita sudah merasa bahwa yang kita lakukan ini adalah untuk Allah gitu ya, tapi ternyata ya didustakan oleh Allah ya, karena adanya masih perkara embel-embel dunia yang ingin kita dapatkan gitu ya. Nah karenanya ya fitnahnya banyak gitu loh, fitnahnya banyak itu. Karena kadang ketika kita ya masih awal-awal baru-baru ya, media dakwah kita belum terkenal, lembaga dakwah kita belum terkenal ya kita ya biasa-biasa saja begitu ya, kita bisa untuk terus. Tapi ketika nanti ya sudah terkenal, nah ini ya takut nanti ingin diwahkan, namanya ingin diangkat ya, ingin diketahui banyak orang ya, itu siapa sih pengelolanya, itu siapa sih timnya, itu siapa sih ya kan begitu ya. Nah nanti ya di sini nih fitnah yang akan terus ya bergejolak gitu ya, karena syaitan itu tidak tinggal diam ya kan begitu ya. Nah maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya ternyata hal yang perlu untuk kita perhatikan, karena kalau sampai adanya seseorang yang ya sudah terfitnah dengan perkara dunia, ya ancamannya adalah tidak ada lain kecuali adalah neraka. Summa ja'alna jahannam yaslaha ya, jadi kami akan jadikan neraka jahanam itu yang akan membakar mereka, akan meliputi mereka ya. Yang kemudian apa, kondisi yang kedua madmuman ya, akan dalam kondisi tercela ya, akan kondisi ketercelaan itu ya. Jadi yang bisa jadi artinya dengan ketika dibukakan dunia, tapi terus kemudian sangat ya pegang betul dengan tangannya, artinya susah dan sulit untuk berbagi, atau mungkin seperti itu ya. Nah ini ya akan menjadi kehinaan
gitu ya, akan menjadi kehinaan, gitu ya. Maka diantaranya para ulama mengatakan konsep sederhananya itu orang yang bakhil dimanapun tidak akan disenangi orang, gitu kan. Bahkan orang yang wajib untuk mencintai, menyenangi, itu saja nggak senang. Contoh artinya apa? Ketika ada suami bakhil sama istrinya aja nggak senang, gitu kan. Cobalah kalau seorang perempuan ditanya, nek suamimu bakhil seneng nggak? Pasti nggak seneng, gitu kan. Atau juga sebaliknya, ya, ketika ada seorang wanita yang bakhil, ya, maka pasti suaminya pun tidak senang. Artinya kan seperti itu ya. Ya, makanya apa? Madmuman akan tercela, ya, akan tercela. Baru kemudian yang ketiga, ancaman bagi mereka para pemburu dunia itu adalah ya madhura, ya, dalam kondisi hina, akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karenanya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Maka mari kita sebagai aktivis Islam, kita sebagai ya dai ilallah, ya, untuk terus ya bersemangat dalam kegiatan keseharian kita. Ya, kita sedang pada di ring mana, ya kan gitu ya. Ketika kita di ring ma'isyah, maka ayo ya kita serius sungguh-sungguh untuk mencari ma'isyah, ya. Tapi ketika kita sedang berada dalam ring dakwah, ya, maka ya kita kontrol daripada niat kita luruskan daripada niat kita. Yang niscaya apa? Ya, bahwa perkara dunia kita akan ya menopang daripada dakwah kita, yang disitulah nanti ya keajaiban-keajaiban ya pasti akan Allah Subhanahu wa taala hadirkan kepada kita. Apalagi bahwa pintu rizki yang Allah siapkan untuk kita itu adalah dua hal. Pintu secara umum yang karena orang kafir pun diberikan rizki oleh Allah, gitu ya. Adapun pintu yang kedua adalah pintu disebabkan karena keimanan, yang apalagi ya kita bukan hanya sekedar ya untuk solih, tapi bagaimana kita berupaya untuk menjadi muslih, ya, kita berupaya untuk ikut andil dan memiliki peran ya di dalam dakwah Islam, ya, perkembangan Islam yang kita tidak tahu ya dari dakwah kita yang mana, ya, yang akhirnya mengetuk hati seseorang, dari ucapan kita yang mana yang akhirnya kemudian menjadi ya teguran bagi seseorang, yang sehingga mereka mau ya untuk menjaga iman mereka mau untuk beribadah kepada Allah, mereka dapat untuk istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat kami sampaikan di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan memberikan satu kemanfaatan, dan dengan 4 hal tadi ya untuk menjadi satu kewaspadaan kita ya terkait dengan fitnah dunia, yang dimana dengan ketika kita ya fokus ya untuk mencari dunia, tapi itu semua tidak melalaikan kita dalam taat kepada Allah, ya, apalagi menjadi aktivis Islam, ya, yang niscaya kita untuk yakin wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari segala problem yang dia miliki, dan Allah akan berikan rizki dari jalan-jalan yang tidak disangka-sangka. Aku qouli hadza sallallahu li wa lakum wa lisairil muslimina fi kulli jamil aktor. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.